Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan sehingga kita kembali dipertemukan melalui via online menikmati renungan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, penyertaan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami kembali bersama-sama untuk terus mendengarkan, menikmati firman-Mu Tuhan. Memberkati kami semua dimanapun kami berada, dan siapapun yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kekuatan yang berasal daripada Engkau yang terus menuntun kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja tetapi bisa menjadi berkat dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkannya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi, saya berasal dari Sumatera Utara, Nias, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di STT Sola Gracia Indonesia Surabaya. Nah, jika ada teman-teman juga yang merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan atau pengen belajar tentang Alkitab, silakan bersama-sama dengan kami di STT ini karena semester depan ini akan menerima mahasiswa baru. Baik, tema kita pada kesempatan ini adalah berupa sebuah pertanyaan. Jalan yang mana? Apa yang terlintas di pikiran saya dan saudara ketika mendengar sebuah pertanyaan ini? Pasti ada sesuatu yang menuntun kita kepada pilihan. Ada yang harus kita pilih, entah itu dari dua hal atau beberapa hal atau lebih dari dua hal tersebut. Jadi mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-31, tetapi saya hanya membaca satu ayat saja, ayat yang ke-18. Berkata demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di sebuah daerah, bisa kita bilang daerah ini sedikit maju dengan perkembangannya. Ada dua orang bersahabat, Budi dan Dono, yang bagaimana kehidupannya mereka habiskan dengan foya-foya, pergi ke bar atau kemanakah yang biasa anak-anak muda sekarang ini sebagai sebuah kesenangan untuk mereka lakukan. Jadi di perjalanan pulang mereka ketika mereka habis mabuk-mabukan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang pada umumnya anak muda lakukan, Dono menyesali dan merasa bahwa hidupnya inilah penuh dengan kesia-siaan. Maka di perjalanan pulangnya pun ia ingin ke suatu tempat di mana menurutnya tempat itu adalah bisa menjadi akhir dari segala permasalahannya dan akhir dari kehidupannya. Namun di tengah perjalanan ia bertemu seseorang yang bekerja di sebuah lembaga misi. Apa yang ia dapatkan dari orang tersebut ketika ia bercerita, curhat tentang bagaimana ia merasakan bahwa hidupnya sudah sia-sia dan merasa ya udah saya akhiri begitu saja dengan cara bunuh diri. Di sana orang yang bekerja di lembaga misi itu pun memberitakan bagaimana Yesus Kristus itu menceritakan bagaimana Injil itu sehingga Dono ini menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Ketika kembali bertemu dengan Budi merasa bahwa Dono ini sudah berubah total, tidak lagi dengan kehidupan lamanya. Maka ia pun menertawakan apa yang terjadi dengan Dono. Wah, ternyata sekarang Dono sudah hebat ya, memberitakan Injil, bersaksi tentang Yesus Kristus, dan ia menertawakan hal tersebut seperti yang dikatakan pada ayat ini bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Dan apa yang terjadi bagi kehidupan Budi pada waktu yang selanjutnya, ia pun mengakhiri hidupnya dengan cara yang sadis, ialah bunuh diri.
Jadi pada perikop Alkitab di sini dikasih oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Hal yang perlu kita tahu, dari mana hikmat itu berasal. Sudah jelas bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Nah, pasti hikmat itu dari Allah. Nah, soal istilah hikmat Allah dan hikmat manusia bukanlah menunjukkan dua sumber hikmat, melainkan menunjukkan kedekatan orang yang berhikmat. Ini berbicara tentang bagaimana kualitas dan menunjuk kepada siapakah Allah atau manusia. Sebelum kita menentukan jalan mana yang harus kita pilih, jalan yang mana, maka kita perlu tahu apa itu hikmat Allah dan hikmat manusia. Injil adalah berita tentang salib, tidak hanya mencakup hikmat dan kebenaran, tetapi juga kuasa Allah yang aktif yang diturunkan untuk menyelamatkan, menyembuhkan, membebaskan dari kuasa dosa. Disinilah manusia akan disempurnakan dalam Injil. Jadi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan orang-orang yang menerimanya akan mengalami sendiri segala rahasia tentang Kristus itu yang disalibkan. Hal inilah yang dianggap bodoh oleh dunia. Dan dalam seluruh bagian ini, kata kebodohan mempunyai nada yang jelek, yang mungkin tidak enak untuk kita dengarkan. Jadi kebodohan yang merupakan kegilaan dan kependiran belaka. Jadi apa yang dianggap bodoh menurut dunia dengan apa yang dianggap bodoh dari menurut Allah itu sangat-sangat berbeda jauh. Bagaimana kita melihat pada ayat-ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-31, di sana banyak orang yang menganggap bahwa pemberitaan Injil adalah suatu kebodohan. Bagaimana orang-orang yang binasa ini menganggap bahwa ini tidak berguna. Mereka menganggap bahwa Kristus yang disalibkan menjadi suatu batu sandungan untuk orang-orang Yahudi. Karena Mesias yang datang bukan seperti yang mereka inginkan. Dan mereka menghendaki tanda seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-22. Jadi di sana mereka mengalami kekecewaan ketika yang datang itu bukan yang seperti mereka inginkan. Raja yang mereka dambakan itu yang bisa memenuhi segala keinginan mereka, yang bisa membawa damai secara fisik bagi mereka. Hal yang kedua adalah bahwa Kristus yang disalibkan menjadi suatu kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi. Oke, mereka diakui pintar, berpengetahuan, cerdas, banyak karya. Namun berita tentang salib itu bukan menjadi selera mereka. Di sanalah permasalahan terjadi ketika manusia bagaimana ia hanya mengendalikan pengetahuan, pemikiran, kecerdasan, dan bagaimana ia terus berpusat pada dirinya sendiri atau sering disebut dengan antroposentris. Nah, hal yang kedua yang perlu kita tahu adalah tentang bagaimana gambaran hikmat manusia itu. Bukan berarti bahwa manusia ini adalah sumber hikmat. Yang pertama adalah bagaimana orang-orang Yunani pada zamannya dikenal sebagai pusat ilmu dan mereka berhikmat dalam ukuran kemanusiaan. Inilah bagaimana orang-orang yang mengandalkan tentang kehebatan mereka sendiri. Dan yang berikutnya adalah bagaimana orang-orang Yahudi yang meminta tanda, mereka tersandung karena tidak percaya pada salib Yesus Kristus. Jadi hikmat manusia ini membutakan dan tidak bisa mengenal Allah. Salib di sini disebut melampaui dari hikmat dunia yang ada, melampaui dari hikmat manusia yang ada. Pada ayatnya ke-19,
Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Kearifan orang bijak kulenyapkan. Di mana orang berhikmat, ahli Taurat, pembantah dari dunia. Hikmat dunia ini telah menjadi kebodohan. Jadi, apa yang perlu mereka sombongkan ketika Allah akan membinasakan orang-orang yang demikian? Orang-orang ini menganggap bahwa hal yang diberitakan itu merupakan kebodohan menurut mereka. Banyak yang menyangkali bahwa kenapa manusia harus mendapat hidup yang kekal dari Tuhan yang mati. Inilah logika, pengetahuan, dan pemikiran mereka. Banyak yang bertanya, kenapa kita harus menyembah Allah yang mati, Yesus Kristus yang tidak nyata menurut pemikiran mereka. Mereka menganggap bahwa cara pemberitaan Injil juga tampak bodoh bagi mereka. Kenapa? Karena bukan dari orang-orang yang terkenal, tetapi Tuhan memanggil orang-orang biasa. Dimulai dari pekerjaan nelayan, atau orang-orang yang memang tidak dipandang. Jadi kita perlu tahu bagaimana orang-orang yang binasa ini Allah terus mencela mereka. Mereka akan binasa, mereka akan dipermalukan dan ditaklukkan oleh Allah yang telah memilih apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak terpandang, dan apa yang tidak berarti di dunia. Itulah yang akan memalukan bagaimana orang-orang berhikmat secara manusiawi ini dipermalukan dan dicela oleh Allah. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Allah, Yesus Kristus telah menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan bagi kita. Dan apa yang dirancang di dalam semuanya itu adalah supaya segala hidup dapat bermegah di dalam Tuhan, bukan memegahkan diri di hadapan Allah. Oh, ini saya, ini kemampuan saya, ini pengetahuan saya, ini yang saya sudah lakukan. Jadi sudah menjadi kehendak Allah bahwa semua ungkapan pengagungan kita haruslah di dalam Tuhan. Manusia direndahkan dan Allah dimuliakan serta diagungkan oleh seluruh rancangan Injil itu. Jadi dari dua gambaran di atas, bagaimana hikmat Allah, bagaimana dengan hikmat manusia, kita bisa menentukan mana yang saya dan saudara pilih. Jalan yang mana, bagian mana yang harus menjadi bagian saya. Saya rasa bahwa kita sudah diberikan kebebasan untuk memilih. Kita dianugerahkan oleh Allah tahu tentang yang baik, tahu tentang yang buruk, tahu tentang yang benar dan mana yang tidak benar. Inilah jemaat di Korintus yang masih belum mengenal bagaimana sifat dasar dan arti dari berita Kristen dan bagaimana pelayanan Kristen, sehingga jemaat ini mengalami perpecahan. Dan Pauluslah memberikan bagaimana gambaran supaya mereka tidak memegahkan diri, tetapi mereka boleh bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber hikmat, kebenaran, dan penebusan dan keselamatan yang sejati. Demikian pula yang akan terjadi jika seandainya kita tidak mengenal dan salah menentukan jalan yang mana yang kita pilih. Jadi pilihannya ada di tangan saya dan di tangan saudara. Apakah saya memilih seperti pada perumpamaan tadi, seperti pada ilustrasi tadi, budi yang hanya menertawakan bagaimana berita Injil, bagaimana seorang yang mengalami pertobatan, bagaimana seorang yang sudah bersaksi tentang Yesus Kristus dan itu ia anggap sebagai sebuah kebodohan. Apa yang terjadi di akhir kehidupannya? Ia mengakhiri hidupnya dengan sadis.
Saya rasa bahwa jika itu terjadi di kehidupan saya dan saudara-saudara semua, itu adalah hal yang sangat ironis. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi seperti seorang yang sudah tahu hidupnya sia-sia, tetapi ia menerima bagaimana hikmat dari Allah itu, bagaimana ia menerima Kristus dan salib itu di dalam kehidupannya. Itulah yang perlu kita tetapkan dan tentukan. Di manakah saya berada, di posisi manakah, dan di bagian mana yang menjadi bagian dari kehidupan saya. Jadi hal yang perlu saya dan saudara-saudari semua tahu bahwa memilih Kristus sekarang berarti memilih pilihan yang bersifat abadi. Amin. Demikian saja renungan kita pada saat ini, dan biarlah Tuhan yang terus menuntunnya sehingga kita lebih mengerti, sehingga kita terus melakukannya, dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami waktu yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah itu terus menjadi berkat dan terang bagi kami, sehingga kami terus mengingat kepada Engkau Tuhan, bagaimana karya salib-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami pun tidak salah memilih mana yang harus menjadi bagian kami, mana yang harus jalan yang kami tempuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun kami dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar-benar hidup baru di dalam Engkau, hidup di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Engkau. Biarlah Engkau yang terus memberkati dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.